Kalau kamu pengen berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kalau kamu pengen meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini ada dalam diri kamu, tapi kamu bingung memulainya dari mana, di sini aku mau ngasih tahu ke kalian bagaimana caranya berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Di sini untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan yang baik menurut James Clear, dan di buku ini juga menyajikan tentang bagaimana menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Nah, di buku ini yang berjudul Atomic Habits ini oleh James Clear mengklaim bahwa di buku ini berisi tentang cara mudah dan terbukti untuk membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Di buku ini James Clear membagi ke dalam 4 hukum. Yang pertama ada hukum menjadikannya terlihat. Jadi di sini membahas tentang cara menciptakan kebiasaan baik dengan 4 hukum. Yang pertama hukum menjadikannya terlihat, yang kedua menjadikannya menarik, yang ketiga menjadikannya mudah, dan yang keempat menjadikannya memuaskan. Namun di video ini aku akan membahas tentang cara menciptakan kebiasaan baik, yaitu di hukum yang pertama, yaitu dengan menjadikannya terlihat. Jadi aku mau bahas di buku ini yang ke hukum pertama. Hai, aku Alifa. Kalau kalian baru nonton video aku, di sini aku mau ngajak kalian untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dibanding diri kita yang kemarin. Oke, langsung aja. Di buku James Clear ini kita akan belajar tentang cara menciptakan kebiasaan baik dengan menjadikannya terlihat. Yang pertama yaitu kamu bisa mengisi kartu nilai untuk kebiasaan. Nah, ini caranya kamu menuliskan semua kebiasaan-kebiasaan yang kamu lakukan setiap harinya. Misalnya kamu setiap hari membaca buku, terus kamu scroll sosial media, kamu menggosok gigi, kamu mandi tepat waktu, dan lain sebagainya. Itu kamu tulis semuanya satu persatu. Terus kemudian kamu beri nilai. Nah, seperti hukum pertama di buku James Clear ini menjadikannya terlihat, yaitu dengan mengisi kartu nilai untuk kebiasaan. Tuliskan kebiasaan-kebiasaan saat ini untuk menyadarinya. Nah, itu tadi kalau setelah kamu tulis semuanya, nanti kamu beri nilai. Misalnya membaca buku, kalau menurut kamu itu positif, kamu kasih nilai plus. Terus kemudian kalau misalnya ada lagi kamu scroll sosial media selama 3 jam misalnya, kalau menurutmu itu merupakan kebiasaan negatif, kamu bisa kasih nilai min. Tapi kalau misalnya kamu melakukan aktivitas yang netral, misalnya menggosok gigi, kamu bisa kasih nilai sama dengan atau netral. Nah, di situ untuk apa? Untuk melihat, oh kebiasaan ini baik, berarti harus aku tingkatin. Atau setidaknya kamu pertahanin. Syukur-syukur kalau bisa ditingkatin. Tapi kalau misalnya kebiasaan buruk ini kamu kasih nilai men dengan alasan bisa kamu kurangi atau bahkan kamu hilangkan kebiasaan buruk ini, dan kebiasaan netral bisa tetap kamu lanjutin setiap harinya. Terus yang kedua, ini menggunakan niat implementasi. Rumusnya, aku akan titik-titiknya ini kamu isi dengan perilaku. Terus pada titik-titik, nah titik-titiknya ini kamu kasih kamu isi dengan waktunya kapan. Terus di titik-titiknya ini kamu tulis dengan lokasi. Contohnya, aku akan titik-titiknya tadi kamu tulis membaca buku. Jadi perilakunya membaca buku.
pada waktu ini titik-titiknya dikasih waktu. Jadi waktunya bisa kamu isi misalnya jam 3 sore atau 15.00 di lokasi. Nah, lokasinya ini bisa kamu tulis misalnya di kamar. Nah, jadi rumusnya tadi bisa kamu isi dengan aku akan membaca buku pada jam 3 sore di kamar. Nah, itu bisa kamu niatkan, terus kamu ucapkan. Ketika kamu niatkan dan kamu ucapkan, itu nanti tuh bisa otak kamu merasa, oh aku jam 3 sore harus membaca buku di kamar. Nah, itu harus spesifik ya, jam perilakunya, kegiatannya, terus waktunya kapan, di mana, seperti itu. Oke. Untuk yang ketiga, ini menumpuk kebiasaan. Jadi setelah kebiasaan sekarang, aku akan kebiasaan baru. Jadi kamu bisa menumpuk kebiasaan lama dengan kebiasaan yang baru. Misalnya nih, kamu baru mau memulai kegiatan journaling. Misalnya setiap jam 3 sore kamu ini sudah terbiasa membaca buku. Nah, untuk memulai aktivitas baru, kamu bisa menumpuk kebiasaan lama ini dengan kebiasaan baru dengan kebiasaan lama, kebiasaan yang sudah terjalin setiap harinya. Terus kamu tumpuk dengan kebiasaan baru yang baru mau kamu lakuin. Misalnya nih, kamu mau journaling. Terus tapi biasanya kamu jam 3 sore kamu udah mulai membaca buku. Nah, kamu bisa mengaitkan, oh setelah membaca buku, aku akan journaling. Itu akan lebih memudahkan kamu untuk memulai kebiasaan baru. Nah, seperti rumusnya di buku ini, setelah kebiasaan sekarang tuh kebiasaan yang sudah kamu terapkan setiap harinya. Misalnya tadi membaca buku jam 3 sore. Setelah membaca buku jam 3 sore, aku akan kebiasaan baru. Nah, kebiasaan barunya ini kamu isi dengan hal baru yang pengen kamu coba. Misalnya tadi aku contohin journaling. Setelah membaca buku jam 3 sore, aku akan mulai journaling. Nah, itu akan menjadikan kebiasaan baru itu lebih mudah dibandingkan kamu memulai kebiasaan baru dengan sendiri. Maksudnya misalnya nih, biasanya kamu jam 2 siang tuh atau jam 1 siang kamu tidur siang, terus kemudian tiba-tiba kamu ganti jadi journaling. Itu akan lebih sulit dibandingkan ketika kamu menumpuk kebiasaan lama, kebiasaan baru ke dalam kebiasaan yang lama. Atau contoh lain misalnya gini, setiap jam malam kamu mulai menggosok gigi. Setelah menggosok gigi, kamu cuci muka, kamu skincarean. Nah, kamu pengen nambahin nih journaling di malam hari. Nah, kamu bisa numpuk kebiasaan itu. Itu akan lebih mudah dibanding kamu memulai kebiasaan baru yang berdiri sendiri. Itu. Untuk yang terakhir yaitu merancang lingkungan, menjadikan petunjuk kebiasaan baik terlihat. Nah, kebiasaan baik ini akan lebih mudah kalau kita untuk mencapainya itu mudah gitu. Kenapa kita bisa scroll sosial media setiap hari bisa sampai 5 jam tanpa terasa kalau waktu kita tuh terbuang gitu? Karena untuk scroll media itu effort yang kita butuhkan tuh sangat mudah gitu, bahkan tanpa effort gitu. Nah, di sini kamu juga bisa melakukan seperti menjadikan kebiasaan baik lebih mudah dengan menjadikannya terlihat. Misalnya kamu mau mulai membaca buku. Biasanya kamu nggak pernah membaca buku nih, kamu pengen memulai kebiasaan baru membaca buku. Nah, mudahnya ini dengan kamu menjadikannya terlihat, menjadikan kebiasaan baik ini terlihat. Dengan bagaimana? Nah, kalau kamu pengen mulai kebiasaan baru membaca buku, kamu menjadikan buku itu terlihat mudah untuk dijangkau. Kalau misalnya kamu punya niat pengen membaca buku, tapi bukunya di kamar sebelah, di lemari paling atas, kamu malas. Karena apa? Untuk mengambil bukunya butuh effort. Beda kalau misalnya bukunya kamu taruh di
sebelah kamar tidur, sebelah kasur, yang untuk menjangkaunya itu mudah. Nah, itu akan lebih memudahkan kamu untuk memulai kebiasaan baru membaca. Nah, begitu juga dengan sebaliknya, kalau kamu pengen mengurangi kebiasaan buruk, pengen mengurangi scroll sosial media yang nggak penting, kamu bisa menaruh handphone kamu di yang jangkauannya jauh, misalnya di beda ruang, yang untuk mengambilnya kamu butuh effort, seperti itu. Itu aja dari aku. Jadi tadi kesimpulannya, untuk menciptakan kebiasaan baik, nah tadi kalian bisa memulainya dengan 4 cara, yaitu dari hukum pertama, buku Atomic Habits dari James Clear ini, yaitu dengan menjadikannya terlihat, ya, menjadikan kebiasaannya ini terlihat. Jadi semakin mudah, semakin terlihat petunjuk-petunjuk yang kalian dapatkan untuk memulai kebiasaan baru ini, semakin kalian mudah juga untuk memulai kebiasaan baru ini. Itu tadi yang pertama, kalian bisa dengan mengisi kartu nilai untuk kebiasaan. Kalian bisa kasih tambah nilai plus untuk kegiatan positif, nilai min untuk kegiatan negatif, dan sama dengan nilai sama dengan untuk kegiatan yang netral. Yang kedua, menggunakan niat implementasi. Kamu harus jelas kamu akan melakukan apa, di jam berapa, dan di mana, itu. Untuk yang ketiga tadi, menempuh kebiasaan. Misalnya setelah kamu mencuci muka, kamu skincarean, moisturizer, pakai serum. Nah, itu. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada, kamu tumpuk dengan kebiasaan yang baru. Jadi untuk memulai kebiasaan baru, kamu bisa terapin setelah kamu biasanya kebiasaan-kebiasaan yang sekarang kamu lakuin, gitu. Terus yang terakhir, menjadikan petunjuk kebiasaan baik itu terlihat. Seperti tadi, misalnya kamu mau mulai membaca buku, usahakan bukunya berada di dekat tempat yang bisa kamu jangkau. Itu aja video dari aku, semoga bermanfaat. Dan kalau video ini menurut kalian bermanfaat, kalian bisa share ke teman kalian, kalian bisa like dan komen video ini. Terima kasih, sampai ketemu di video aku yang selanjutnya.